Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir untuk beribadah bersama. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan, kita agungkan, kita tinggikan, karena Dia Raja segala raja. Mari kita nyanyikan, sungguh Dia manis. Kita mengenalnya, kita memuji Dia.
selalu ya Tuhan, hanya karena Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Tangan kuasa-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengakui akan setiap dosa kita. Kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita. Sungguh kita merasakan sukacita karena Dia sungguh ajaib. Ada amin saudara? Amin. Meskipun kita dibatasi oleh jarak ruang, terkadang kita tidak boleh jaraknya terlalu dekat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh ajaib di dalam setiap hidup kita, karena rencana-rencananya sungguh ajaib. Meskipun kita mengalami kesulitan, tetapi di balik kesulitan yang kita alami, Tuhan memberikan rancangan yang sungguh ajaib. Mari kita katakan ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus buat kita.
Sungguh kita merasa bahwa kasih-Nya sungguh besar, kasih-Nya sungguh ajaib di dalam setiap hidup kita. Karena Dia penolong yang setia di dalam hidup kita. Karena segala perkara dapat Dia tanggung. Karena hanya Dia satunya Tuhan, Juru Selamat kita secara pribadi kita. Yesus. Yang selalu setia memenuhi keperluanku.
setia di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau sumber dari setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu yang di dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi ini kita diizinkan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Dan saya khususnya saya sangat bersyukur karena pagi ini saya bisa melihat wajah-wajah yang ceria. Dan ini masih sangat dini, tahun 2022. Izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan saya juga minta maaf karena kemarin waktu Natal saya tidak bisa hadir. Dan tahun baru pun saya tidak bisa hadir karena memang sebelumnya kami sudah saling informasikan bahwa keadaan masih terbatas dan tidak saling undang waktu itu, sehingga kami tidak tahu kalau ternyata Tuhan beracara lain dan ada kelonggaran yang begitu baik bagi kita. Tapi saya sendiri sudah mempunyai jadwal yang cukup padat di awal akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun saya sempat sampaikan ke Pak Pendeta Yusak, ya, gembala di sini, bahwa mungkin awal tahun saya akan hadir ya di ibadah pembukaan tahun. Tapi ternyata teman-teman guru-guru sekolah minggu datang lalu ngomong ke saya, Pak, awal tahun anak-anak sekolah minggu harus didoakan sama gembalanya. Nah, jadi Bapak tidak boleh kemana-mana. Sehingga saya harus standby di sana dan jamnya hampir sama dengan kegiatan di sini ibadah awal tahun. Sebabnya saya tidak bisa hadir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan, walaupun masih tadi dikatakan pemimpin pujian terbatas, hanya sebagian dari jemaat Tuhan yang tempat ini bisa hadir karena keadaan, tapi kita bersyukur karena kita diizinkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya terbatas atau tidak terbatas, berkat Tuhan pasti sama bagi kita. Amin. Ya. Saya tidak tahu apakah ini rekaman untuk saya atau untuk teman-teman di rumah, tapi yang jelas bahwa kita semua pasti diberkati Tuhan di hari Minggu ini. Kita langsung saja kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu, ya, kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan, kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Minta maaf hari ini juga saya tidak memakai PowerPoint karena waktu memang sedikit. Jadi biar kita tidak bingung dengan PowerPoint, biar supaya Bapak Ibu bisa lihat ke saya dan bisa tahu bahwa saya benar-benar ganteng. Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20, ya. Ayat 20. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara semua menemukannya, saya undang kita berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan membaca secara bersama-sama Bapak Ibu karena cuma satu ayat. Kita baca pada hitungan yang ketiga dalam terjemahan baru. Hitungan yang ketiga kita baca sama-sama, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, yaitu maukah kita membuka pintu untuk Tuhan? Di dalam Alkitab di sini dikatakan bahwa lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Bapak Ibu garis bawahi bagian ini. Saya mau katakan bahwa ini adalah pernyataan Yesus.
ini adalah pernyataan Allah yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya, Yohanes. Ya. Dikatakan di sini bahwa lihat aku berdiri di depan pintu. Bapak Ibu, kalau di depan pintu itu jauh nggak dari rumah kita? Ya, dekat ya, dekat sekali. Ya. Apalagi kalau maaf Bapak Ibu yang rumahnya di perumahan yang kecil, sama dekat lagi kita. Ya. Bahkan ayat ini biasanya orang memakai kiasan depan pintu itu bukan bicara tentang depan pintu rumah kita, tetapi bicara tentang depan pintu hati. Wah, lebih dekat lagi. Ya. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu berjalan jauh, tetapi di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Allah di dalam bagian ini disampaikan oleh Allah kepada Yohanes itu untuk menyampaikan kepada siapa? Kalau kita mundur ke belakang dari ayatnya yang ke-14, di dalam perikop di sana dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22 ini, perikopnya di sana itu dikatakan kepada jemaat di Laodikia. Kepada jemaat di Laodikia. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu itu ada 7 jemaat yang disapa oleh Yohanes, ya. Ada 7 jemaat yang disapa oleh Yohanes, dan jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang paling terakhir disapa oleh Yohanes. Dimulai dengan sapaan kepada jemaat siapa, saudara? Efesus, ya, kalau kita baca di dalam ayat pasal yang kedua di sana. Dimulai dengan sapaan kepada jemaat di Efesus, dan kalau kita baca di dalam ayat ini, firman Tuhan ini di dalam perikop ini itu menarik, saudara. Menariknya apa? Karena di dalam kepada jemaat yang di Efesus, Tuhan atau Allah memberikan peringatan kepada jemaat di Efesus tentang kasih mula-mula mereka yang mulai memudar. Ya. Dan di dalam bagian ini, di jemaat yang ada di Laodikia, Tuhan memberikan peringatan kepada mereka tentang apa, saudara? Sengaja saya tidak mengajak saudara baca tadi, karena saya tahu pasti jemaat yang ada tempat ini rajin membaca Alkitab. Amin. Ya, dengan sedikit yang katakan amin. Di dalam ayatnya yang ke-15, kalau Bapak Ibu baca di sana, Tuhan katakan kepada jemaat Laodikia begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi dimulai dari teguran kepada jemaat yang ada di Efesus tentang kasih mula-mula mereka yang awalnya begitu setia, begitu giat, begitu bertanggung jawab, kemudian mulai memudar. Tuhan katakan, itu celahmu, engkau harus mengubah itu. Kemudian di dalam di dalam jemaat-jemaat, beberapa jemaat yang lain ada yang dipuji Tuhan karena mereka begitu setia, tapi ada yang ditegur Tuhan, bisa-bisa Tuhan katakan engkau mati di dalam imanmu. Tetapi di dalam jemaat yang ada di Laodikia ini berbeda. Tuhan sedikit bingung, dan saya juga membaca ini, saya katakan saya juga bingung, karena saya bingung kenapa Tuhan mengatakan jemaat ini suam-suam kuku. Bahkan Tuhan katakan, sampai bingungnya aku melihat kamu itu merasa jijik, ya, merasa jijik, dan rasanya itu aku makan itu pun gak bisa ditelan, sehingga aku memilih untuk memuntahkan kamu. Wow, ada apa sih? Nah ini yang harus kita lihat. Mengapa Tuhan kelihatannya begitu kejam di dalam bagian ini? Dan mengapa juga hari ini saya ingin kita sama-sama belajar di jemaat ini di awal tahun ini, saudara. Dan dalam bagian ini ada pelajaran yang sangat penting yang harus kita
Tuhan marah kepada jemaat yang ada di Laodikia, mencela mereka seperti ini? Tapi Bapak Ibu katakan, ini Tuhan begitu kejam kelihatannya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak kejam. Karena kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-17, kemudian ayat yang ke-18, di sana Tuhan memberikan gambaran alasan mengapa Tuhan marah kepada mereka. Alasannya apa, saudara? Bisa minta tolong satu orang tolong baca yang suaranya keras. Baca dengan cepat aja Pak ya. Nah, ayat 17 Pak sampai ayatnya ke-18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 12. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Terima kasih Pak. Ya, jadi Bapak Ibu melihat di sana bahwa ternyata ada sesuatu yang Tuhan lihat itu yang tidak beres dengan jemaat ini. Di dalam ayat yang ke-17 jelas sekali di sana dikatakan, nah aku berkata, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Saudara perhatikan kata "dan aku telah memperkayakan diriku". Kata ini saudara, ini bukan bisa dikatakan bukan kaya benaran, betul nggak saudara? Tetapi sok kaya. Memang saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab sejarah, jemaat ini termasuk jemaat yang cukup dengan finansial mereka, termasuk jemaat yang cukup dengan harta mereka. Tetapi Tuhan katakan bahwa hal itu tetap menjadi celah bagi. Mengapa dikatakan lalu Tuhan katakan seakan-akan kamu memperkayakan dirimu, kamu menganggap bahwa engkau terlalu kaya di dalam hal itu, dan aku mencela hal itu. Mengapa Tuhan tidak senang dengan mereka? Apakah Tuhan tidak suka dengan orang kaya? Tidak, saudara. Orang kaya itu Tuhan senang. Saudara, jemaat Tuhan diberkati Tuhan, punya banyak harta, itu disenangi Tuhan. Tetapi cara mereka mempergunakan apa yang mereka punya itu yang keliru. Cara mereka mengelola apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka itu yang keliru. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku mencelakakan. Kamu terlalu bangga, kamu terlalu sombong, kamu terlalu menganggap bahwa engkau mampu karena engkau punya segalanya. Jadi Tuhan melihat ada kesombongan di dalam bagian ini. Hal itu membuat jemaat ini tidak taat kepada Tuhan. Ini masalahnya. Penyelewengan terhadap Tuhan itulah yang menjadi titik utama mengapa Tuhan mengecam jemaat ini. Tuhan tidak melarang orang kaya datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menyalahkan orang yang kaya beribadah kepada Tuhan. Tetapi fokus utama kita itu harus jelas. Engkau boleh kaya, engkau boleh punya banyak harta, tetapi Tuhan katakan urusan hubungan kamu dengan Tuhan itu harus mengalahkan semua yang ada di luar sana. Amin. Iya. Jangan karena kita merasa kaya, karena kita merasa mampu, lalu kita mengesampingkan Tuhan.
Saya ingatkan kepada jemaat yang ada di Perkutut, kalian kaya boleh, tapi kalian tidak boleh membeli gereja. Kalian kaya boleh, tapi kalian tidak boleh mengatur manajemen gereja. Karena gereja adalah milik Tuhan. Jemaat di sini, mereka dikecam Tuhan, karena mereka tidak lagi fokus kepada ibadah mereka yang sebenarnya. Mereka terlalu sibuk dengan kekayaan mereka. Mereka terlalu sibuk dengan apa yang mereka punya, sehingga Tuhan itu nomor belakang. Tuhan mau melihat celah itu harus dirubah. Saya bersyukur hari ini saya melihat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, itu jemaat-jemaat Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan, fokus hidup kepada Tuhan. Ini yang pertama. Poin pertama, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dari bagian firman Tuhan ini? Tuhan ingin katakan bahwa apapun yang kita terima hari ini, bagaimanapun keadaan kita, miskin atau kaya, hidup di dalam berkelimpahan harta atau melarat, hendaklah kita tetap belajar untuk memfokuskan hidup kita hanya untuk Tuhan. Tahun 2022 saudara, itu berapa kita? Memang baru 16 hari kita jalani, ya tanggal 16 ya hari ini ya. Tapi kita melihat ada gambaran masa depan yang begitu kacau. Itu berat. Itu sebabnya Tuhan katakan, tahun yang baru ini, mari jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, khususnya bagi saya pribadi, mari kita fokuskan hidup kita hanya untuk Tuhan. Tuhan sudah. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan tidak melarang orang kaya? Karena Tuhan berkat Tuhan kan untuk itu, saudara. Ya. Tapi yang penting kita belajar untuk fokus kepada Tuhan. Ya. Keras nggak Tuhan menegur bagian ini? Oh sangat keras. Tapi saudara baca ayatnya ke-19, ayatnya ke-11 di sana Tuhan katakan begini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku apa saudara? Hajar. Saudara tahu pengertian hajar? bisa nangkap ya. Hajar itu saudara bukan mengajar, tapi lebih kejam dari itu. Ya. Lebih kejam dari itu. Sedikit ada rasa ngotoh di sana ketika mengingatkan sesuatu. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia pasti siap ditegur dan diajar oleh Tuhan. Amin. Hamba Tuhan yang siap diajar, yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, juga harus siap untuk ditegur dan diajar. Saya senang dengan gembala di tempat ini. Kadang-kadang kita ngomong-ngomong, ya, saya katakan kita memang harus terus berdoa. Ya. Di dalam keterbatasan keadaan, beliau tetap setia, tetap teguh. Saya katakan, Pak, saya bantu doa. Saya siap untuk membantu pelayanan. Kita satu bagian dari pelayanan. Kita adalah anggota yang tidak bisa dilepaskan satu sama yang lain. Monggo, kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu, jangan sungkan infokan ke saya. Kita bertumbuh bersama. Kadang-kadang ada sesuatu yang keliru dari saya katakan kepada jemaat, jangan sungkan ingatkan saya supaya
supaya saya tidak berjalan melenceng, supaya saya tidak berjalan lurus tanpa mempedulikan keadaan, supaya saya ingat bahwa saya sudah keliru. Saya bersyukur jemaat saya itu berani, saudara, karena mungkin saya didik seperti itu. Kadang-kadang, Pak, ada waktu enggak Pak saya mau ke gereja? Oh itu ada. Pak, saya melihat ada ini. Oke, terima kasih. Saya punya solusi, Pak. Ya apa yang kita buat begini? Ayo kita jalan. Nah, kita manusia, saudara. Ya, Tuhan menghendaki kita itu berubah. Tuhan menghendaki. Firman Tuhan katakan, lebih baik engkau panas atau dingin daripada engkau suam-suam pupuk. Lihat dingin sekali ya. Ada jemaat saya satu datang, Pak, saya mau usul Pak, gimana kalau saya jadi jemaat biasa aja Pak, dengan senyum ya, dengan wajah yang begitu ceria gitu. Saya dalam hati, ini jemaat satu ini paling aneh sendiri pokoknya. Jemaat yang lain datang atau telepon, Pak saya mau melayani di bidang ini, saya pengen diajarkan untuk melayani di bagian ini. Ini dia minta jadi jemaat biasa tanpa terlibat di dalam pelayanan sama sekali gitu kan. Kalau saya tanya, Bapak bisa begitu senang Anda meminta hal itu gitu, yang ngomong supaya saya tidak bingung Pak. Seperti ini lebih baik Tuhan ngomong, ya kan? Dingin sekali ya, dingin. Air yang dingin masih banyak yang suka, betul? Air es banyak yang suka, saya senang ya. Banyak yang cari air es, tapi suam-suam pupuk lebih sedikit orang yang cari. Saya minum teh itu yang panas, karena dengan panas itu saya bisa rasa nikmatnya teh. Saya bisa rasa karakternya sebenarnya. Saudara yang senang kopi hitam, buah kopi hitam dengan air suam-suam pupuk, apa yang jadi Bapak Ibu? Apa yang jadi? Bisa begitu pulang, pendetanya langsung ditelepon, Pak tolong ikut ke rumah. Kenapa? Doakan saya nggak bisa berjalan. Kalau airnya panas, itu lebih enak. Tuhan ngomong, aku menghendaki kamu panas di dalamku. Di dalam pengiringanmu kepada Tuhan, aku menghendaki kamu panas. Jadi saya mau ingatkan ya, untuk teman-teman pelayan-pelayan yang sudah terlibat dalam pelayanan, jangan timbul tenggelam. Amin. Terus terlanjur masuk di dalam pelayanan. Saya pakai bahasa ini aja, serius dalam hal itu. Saya ngomong kepada teman-teman pemuda di Perkutut Utara, kekuranganmu itu bukan akhir dari segalanya. Yang paling penting adalah kamu mau mengasah. Ketika engkau sudah terlibat di dalam menjadi seorang pemimpin pujian, serius pelajari hal itu, tekuni hal itu. Saya katakan bahwa di sini luar biasa Bapak Ibu, nggak perlu cari mentor untuk belajar karakter suara yang baik. Bapak Gembala punya karakter suara yang cukup baik, Ibu Gembala juga punya karakter suara yang cukup baik. Bapak Ibu bisa belajar di sana bagaimana cara bernyanyi yang baik. Ya, itu lebih pujian. Saya katakan kepada jemaat yang ada di Perkutut, yang sudah terlibat dalam pelayanan guru sekolah minggu, hari ini engkau belajar, besok engkau harus jadi guru. Itu yang Tuhan tahu. Hari ini engkau masih tertatih-tatih, besok engkau harus jadi pengajar. Ada satu anak muda yang datang dengan profil tidak mempunyai skill seorang pemain musik. Dia ngomong, Pak, aku mau belajar main musik Pak. Kamu salah orang, saya ngomong, kamu salah datang ke saya. Datang ke Pak Irwan sana yang bisa main musik. Dia ngomong, tapi aku nggak bisa main musik Pak. Loh, repot ini ya kan?
Lalu kamu bisa apa? Saya panggil istri saya, sini, kamu bisa main gitar ya? Coba tolong tunjukkan ke dia bagaimana cara main gitar. Istri saya jawab, betul bapak, itu memang gak bisa dia main gitar, tapi dia pengen main gitar. Apa yang saya buat? Berarti mulai sekarang kamu belajar sama gembala. Saya katakan pada istri saya, luangkan waktu sebisa mungkin untuk mengajarkan dia. Saudara tahu, lewat 1 bulan sekarang dia jadi pemain musik di sekolah minggu, saudara. Dia jadi pemain musik di ibadah pembuka. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan kita adalah sumber hikmah kita. Amin. Dia katakan, aku berdiri di depan pintu. Tadi saya sudah tanyakan kepada saudara, pintu itu dekat bukan? Pintu hati itu ada di dalam hidup kita. Lah kita butuh hikmat Tuhan. Tuhan ngomong, aku berdiri di depan pintu dan aku mengetok. Aku berdiri di depan pintu dan aku memanggil namamu. Jika engkau mendengar dan membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama. Ketika sumber hikmat itu masuk di dalam hidup kita, ketika hikmat Tuhan itu ada di dalam hidup kita, saya mau tanya kepada kita semua, apa yang tidak bisa kita lakukan? Apa saudara? Gak ada, saudara. Intinya Tuhan mau katakan adalah yang penting kamu mau. Yang penting kamu mau belajar. Yang penting kamu mau dengar perintah Tuhan. Barang siapa aku kasih yang ditegur, dan orang yang menang, Tuhan katakan, yang berhasil melewati proses itu, dia akan kemana, saudara? Barang siapa menang, ayat 21, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhta. Luar biasa, saudara. Diajarkan sakit, prosesnya sulit, tapi kalau kita menang, dia berikan kita kebahagiaan. Ada di depan pintu, aku mengetok, aku memanggil namamu. Barang siapa yang mau mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan. Nah, Bapak Ibu, bagian ini saya pengen beritahu sedikit. Minta maaf bagi Bapak Ibu yang orang Jawa. Saya sendiri mungkin orang luar pulau, tapi saya mengatakan bahwa kadang-kadang itu di Jawa ada mengundang orang atau mengajak orang mampir, itu cuma bercanda, betul nggak Bapak Ibu? Lihat orang lewat, siapa, halo, apa ngomong biasanya? Nah, monggo binara, gitu. Padahal itu cuma basa-basi gitu. Saya sering dengar mertua saya ngomong begitu. Lalu satu waktu saya tanya mertua saya, nih, mami kenal lah orang itu? Ya enggak sih, cuma dia lewat senyum, dia tak ngajak ke sini. Nah, kalau dia ke sini, mami ngapain? Ya enggak, cuma ngajak aja. Sesuatu itu bagi Bapak Ibu mungkin itu sesuatu yang biasa. Mengundang orang datang ke rumah itu biasa. Tetapi budaya di Timur Tengah itu berbeda.
masuk ke rumah dan makan, itu istimewa. Itu sesuatu, saudara. Ketika tamu itu datang dan makan bersama dengan keluarga itu secara tidak langsung tamu itu berkata bahwa hari ini aku mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari hidupmu. Hari ini aku mengambil keputusan untuk menjadi sahabat karibmu, menjadi bagian dari keluarga ini. Di daerah timur, daerah saya khususnya, kalau saudara bapak ibu mengajak orang mampir, berarti ada sesuatu yang harus kita siapkan. Orang timur itu tidak akan mengajak siapapun datang ke rumahnya kalau dia tidak punya apa-apa di rumahnya. Dan ketika orang datang, sodorkan teh, jajan atau makan, dan orang itu mau makan. Saya kasih gambaran begini bapak ibu. Umpamanya saya ini pendatang, saya diajak makan. Pak, saya bapak, saya lupa pak, yang main Pak Yedi datang ngajak saya ke rumahnya, lalu Pak Yedi hidangkan makanan, saya makan. Biasanya Pak Yedi yang tuan rumah yang adalah orang di desa itu akan berkata kepada saya bahwa siapapun yang berani ganggu kamu, kami yang masih muda-muda, waktu itu saya masih muda di sana, sekarang udah tua di sini. Saya selalu berkata kepada mulai hari ini, siapapun yang ganggu kamu di jalan, itu akan berurusan dengan saya. Selama kamu ada di desaku, di kampungku ini, keselamatanmu ada di tanganku. Aku yang bertanggung jawab dengan hidup. Apapun yang terjadi dengan kamu, aku yang ada di sana. Itu di daerah kita. Apalagi kalau ada pendatang lalu datang di rumah kita, begitu keluar dari sana lalu kita udah berjalan sambil rangkul begini, saudara, itu orang-orang di kampung itu gak bakalan buat macam-macam. Karena mereka tahu kalau mereka bikin masalah dengan orang ini, mereka bikin masalah dengan saya. Dan ayat ini dikatakan, barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan akan bersama dia. Tuhan akan menjadikan kita sahabat karibnya. Amin. Dia akan menjadikan kita bagian dari hidupnya. Apa yang kita rasakan, itu pasti dia rasakan. Sakit yang kita alami, itu pasti dia alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, tahun 2022 itu masih begitu panjang hal yang akan kita lewati. Tapi saya mau katakan bahwa hari ini Tuhan Yesus katakan, firman Allah katakan, aku hanya ada di depan pintu. Aku berdiri di depan pintu hatimu. Kekuatan kita, saya bisa pastikan bahwa kita tidak akan bisa mampu lewati hari 2022 ini. Kemarin saya dapat informasi, Pak, varian baru sudah masuk di Malang. Ada yang sudah dengar, Bapak Ibu? Iya, sudah masuk di Malang, saudara. Teman-teman ngomong, Pak, kita acak-acak untuk online, saya mau mencoba dulu. Ya kan? Santai dulu. Lihat dulu perkembangannya seperti apa. Sebab apa, saudara? Sebab saya percaya kalau Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi, bencana itu boleh ada di Malang, tapi kalau Tuhan
izinkan menyebar, saudara, yang ada di Malang sekarang itu cuma cukup yang itu saja, saudara. Iya, saya terlalu percaya dengan hal itu. Kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, saudara, malah petaka itu tidak akan datang di dalam kehidupan kita. Ada satu anak muda di kampung saya, dia katakan begini, kenapa kalian takut dengan ikan hiu? Kami adalah orang-orang yang tinggal di daerah kepulauan, jadi setiap hari memang senang renang di laut. Kadang kita buat acara lomba seperti itu, renang dari kejauhan beberapa kilo di laut itu, pulang ke kampung tengah malam. Kadang-kadang saling bercanda, kalau dari sana itu bayangannya ada kayak kunang-kunang itu di laut kalau malam, kayak kunang-kunang Bapak Ibu. Itu kayaknya ikan hiu besar. Kadang bercanda begitu. Ada satu anak muda, dia katakan, kenapa sih kalian terlalu takut dengan ikan hiu? Kalau Tuhan tidak izinkan, walaupun kita udah punya sama ikan hiu, kita akan tetap hidup. Dia ngomong, siapa yang pernah ada di perut ikan 3 hari, saudara? Dimuntahkan, mati nggak, saudara? Hidup. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa mari jemaat kita putuskan sekarang. Beberapa waktu yang lalu semua berteriak, kapan gereja dibuka? Beberapa waktu yang lalu semua orang berteriak, kapan ada persekutuan? Sekarang sudah dibuka gereja. Sekarang persekutuan sudah dibuka. Firman Tuhan katakan, panaskan imanmu. Amin. Panaskan semangatmu. Jadi gereja Tuhan yang panas dalam Tuhan. Jangan suam-suam kuku lagi, amin. Kalau diundang jangan ngomong, Pak, aku masih ada ini, aku masih ada itu. Jemaat diperkutut saya undang 2 kali nggak datang, saya nggak buat undangan sama sekali, Bapak Ibu. Dia katakan akhirnya beberapa waktu kemudian dia katakan, Pak, masih buka gereja? Ya masih. Tapi udah 2 kali saya undang, kamu nggak datang, ya nggak tak kirim undangan. Walaupun dia cuma lewat WA yang nggak tak kirim, sudah. Apa mau beribadah lah? Iya, ya sudah, datang aja, kalau usah pakai undangan. Pelajaran Tuhan kasih. Masa COVID begitu sulit bagi kita. Sekarang ada kesempatan. Mari kita berlomba-lomba. Jangan tunggu panitia, Pak, datang ya dari rumah yang hubungi gereja. Pak, kapan saya harus datang ibadah? Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita semua untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Waktu dan Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Yosefin Kurniawati, Ibu Juminem. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Minggu 30 Januari 2022
WL Ibu Febo Parmawati, singer Ibu Josian H. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Terima kasih atas pelayanan Bapak Cornelius. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga serta jemaat di Bukit Utara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dibentengi oleh pasukan malaikat Tuhan, diberikan kekuatan baru senantiasa, kesehatan yang prima untuk Anda semua. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa Surga atas kesempatan yang baik kami boleh bersama-sama berhimpun, beribadah, dan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang telah datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup mereka, membuka hati untuk Tuhan Yesus bertakhta dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini, kiranya kesehatan yang prima dari Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Apa yang dicita-citakan, diharapkan dari Tuhan, Engkau ya Bapa yang akan memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu secara ekstra untuk mereka. Penghiburan, kekuatan baru dari Tuhan dicurahkan bagi mereka semua. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan lawat mereka dan bimbing Yesus menyembuhkan, memberi kesehatan yang prima. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan bentengi seluruh anggota jemaat dengan pasukan malaikat-Mu. Kuasa kebangkitan-Mu menopang kami semua untuk tetap sehat-sehat dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, TNI dan Polri. Tuhan memberkati dengan hikmat, kesehatan, dan bimbingan, perlindungan Tuhan atas mereka untuk bersama-sama dengan warga bangsa berjuang mengisi kemerdekaan dengan segala hal yang baik dan mulia. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk Pendeta Cornelius Magepiri yang sudah melayani Tuhan dan membagikan kabar baik untuk kami semua. Tuhan berkati beliau dan keluarga serta seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Cabang Bukit Utara. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, letakkan tanganmu di hadirat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga dicurahkan bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kalian kesanggupan untuk hidup taat, setia, penuh hormat kepada Bapa. Persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan,
iman dan pengharapanmu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.